Kita akan masuk ibadah rumah tangga pada hari ini tanggal 7 Mei 2020. Memuji dan memuliakan Tuhan, kita persembahkan dengan Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayat 2. Kita berdiri semuanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati dan menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih yang setia, Engkau telah berfirman bahwa kami harus menderita dan mati bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami agar kami menuruti kehendak-Mu dan kami tetap di dalam iman yang teguh, serta kami tetap yakin pada kebangkitan dan pada kemuliaan selama-lamanya yang akan Engkau berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 417 ayat 1 dan ayat yang kedua.
epistel sebagai pendahuluan khotbah di dalam yaitu Kejadian 8 ayat 15 sampai 22. Kejadian 8 ayat 15 sampai 22, demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkesiapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluar juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari segala kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Yang terakhir, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, yaitu dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan ayat yang kedua.
serahkan untuk membawa 2 syafaat, yaitu Inang Pendeta Boru Saragi. Marilah kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa ada dan menyertai kami Tuhan. Dimanapun dan apapun yang kami lakukan, kami percaya jamahan tangan kasih Tuhan senantiasa berserta dengan kami. Bapa dalam sorga, Allah yang baik Tuhan, yang adalah kekuatan kami, ampunilah kami Tuhan akan dosa dan kesalahan yang kami perbuat ya Bapa, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh layak di hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Tuhan yang pengasih, di dalam ibadah keluarga kami pada malam hari ini ya Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau Tuhan menyertai dan memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing ya Bapa dalam sorga pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau memberkati dan menyertai mereka, melimpahkan kasih kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Bapa, di dalam situasi dan kondisi yang tengah terjadi pada saat ini Tuhan Yesus, kami mengundang Roh Kudus Tuhan. Kami mengundang Engkau Yesus Kristus masuk dan hadir di dalam hati kami, di dalam keluarga kami ya Bapa dalam sorga, dan menjagai kami ya Tuhan, dan menguatkan kami di dalam kami melakukan setiap kegiatan kami, juga di dalam kami menghadapi pandemi virus corona ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau menjaga dan melindungi kami masing-masing, anak-anak kami, suami, istri, juga orang tua kami, saudara kami semua Tuhan Kau jaga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang pengasih. Inilah doa ungkapan syukur kami ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Yesus senantiasa melindungi kami ya Bapa dalam sorga. Inilah doa ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang adalah firman dan kehidupan kami. Haleluya, amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1, dan nanti kami serahkan kepada Mang Pendeta untuk khotbah berikutnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena kami masih merasakan tuntunan tangan Tuhan menguatkan kami di sepanjang perjalanan hidup kami, secara khusus di dalam kami mengarungi wabah COVID-19 yang sampai hari ini masih terjadi. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus bekerja di dalam kami untuk kami bisa mengarunginya dan kuat, dan terlebih lagi di atas semua itu kami mengarunginya dengan kasih sukacita yang daripada Kristus. Hari ini kami ingin dikuatkan melalui firman Tuhan. Kami tahu akan banyak kuasa iblis, kuasa jahat, penghulu di udara yang tidak suka firman Tuhan tumbuh subur di dalam hati kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan. Ya Roh Kudus, berbicaralah, karena kami anak-anak-Mu mendengar.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai dengan yang ke-21. Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-21. Kita akan membacanya secara bergantian. Terlebih dari saya ayat yang ganjil dan saudara ayat yang genap. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan yang ke-21. Semuanya sudah dapat ya? Sudah ya? Kita akan baca, saya ayat yang ganjil dan saudara ayat yang genap. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Ayat terakhir kita bersama-sama. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang meliharanya serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara yang belakangan ini mendengar berita atau belakangan ini yang tahu dekat dengan berita-berita di internet, ada berita yang sungguh viral di internet. Saya yakin apa yang saudara pikirkan, tapi yang saya rasa bukan yang saya pikirkan. Ini bukan tentang meninggalnya Didi Kempot ya. Ini yang lain viralnya. Viralnya yang berita beberapa kelompok anak muda itu membuat prank. Prank itu tentang ngejailin orang. Jadi mereka buat video untuk ngejailin orang, supaya dengan harapan videonya itu ditonton banyak orang dan mereka mendapatkan uang. Cuma menjadi viral karena cara ngejailinnya itu yang keterlaluan. Jadi mereka yang belum tahu ceritanya, saya sekalian beritahu ya. Jadi ini di tengah wabah COVID-19 ini, itu kita familiar dengan berita memberikan sembako, ya itu sesuatu yang familiar. Tapi tidak familiar karena kemudian dijadikan prank, karena anak muda ini membungkus sesuatu supaya orang kira itu sembako, tapi di dalamnya dia bikin itu sampah, terus batu-batu, terus kemudian dia bungkus dan terus dia berikan ke orang supaya orang mengira bahwa dia sedang menyumbang sembako. Dan ketika orang itu buka, ternyata isinya sampah dan juga batu. Coba bayangkan betapa sakit hatinya orang itu. Dan ini yang saya bilang adalah orang-orang yang kehidupannya sembrono. Kenapa saya bilang orang-orang yang kehidupannya sembrono? Karena mereka hidup untuk melihat orang lain menderita.
Mereka hidup nggak peduli orang lain perasaannya gimana, yang penting saya senang dulu dengan saya ditonton banyak orang. Jadi ini yang saya bilang, orang yang sembrono sama seperti orang yang kehidupannya sembarangan, karena mereka menjalani kehidupannya untuk menimbulkan luka, kepedihan, bukan hanya untuk keluarga mereka sendiri. Saya yakin keluarga mereka juga tidak setuju dengan kelakuan mereka dan sedih. Tetapi yang paling sedih adalah mereka yang menerima bungkusan itu. Mereka sedih, mereka menderita, mereka pedih. Tapi orang yang memberikannya itu karena memikirkan diri sendiri, dia nggak peduli dengan pikiran orang lain. Saudara, bagaimana dengan kehidupan orang percaya? Saya ingin ingatkan kepada kita semua bahwa kita semua adalah orang yang percaya, yang bagaimana Kristus sudah mati untuk kita, dan kita mempunyai status sebagai manusia yang baru di dalam Kristus. Ya, manusia yang baru. Yang secara khusus saya tekankan di sini kata manusia yang baru. Itu makanya kenapa Paulus di sini pada ayatnya yang ke-15 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama. Jadi kalimat pertama dia katakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama. Saudara, kira-kira ketika Paulus mengatakan dengan saksama, itu dia ingin mengatakan bahwa perhatikanlah lajurmu, karena ada lajur yang di luar lajurmu. Dan itu yang saya bilang, lajur yang bukan manusia baru, lajur yang di luar Kristus. Karena nggak mungkin Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada kita untuk senang di atas penderitaan orang. Saudara-saudara, ini yang ditekankan oleh Paulus dengan kata seksama, bahwa perhatikanlah lajurmu. Apakah engkau masih di lajur yang Tuhan Yesus katakan, atau engkau sudah melenceng jauh sama sekali? Ya. Jadi lajur yang seperti apa yang yang Paulus ingin katakan kepada kita sebagai manusia baru? Yaitu lajur yang kalimat berikutnya, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Dan ini lajur yang pertama, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, orang bebal di sini adalah orang yang secara bahasa aslinya ingin dikatakan adalah janganlah seperti orang yang tidak berhikmat. Kita semua tahu apa itu hikmat. Hikmat adalah menjalankan apa yang Tuhan senangi dan menjauhkan apa yang Tuhan tidak senang. Itu hikmat. Jadi orang yang berhikmat mudah saja ketika dia diberi pilihan antara yang senang duniawi atau tapi dibenci Tuhan, atau yang sebetulnya tidak menyenangkan secara duniawi, cenderung menderita tetapi Tuhan senangi. Contohnya misalnya membantu orang, itu tidak menyenangkan, atau berbagi tidak menyenangkan, atau melihat perasaan orang lain tidak menyenangkan, tetapi itu menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan katakan itu, bahwa engkau memberi aku pakaian ketika aku telanjang, engkau menghibur aku ketika aku sedang bersedih. Itu adalah orang-orang yang berhikmat. Dan Paulus katakan di sini adalah janganlah seperti orang bebal, janganlah seperti orang yang tidak punya hikmat Tuhan, janganlah seperti orang yang menjauhi apa yang Tuhan inginkan terhadap dirimu. Ya, saudara-saudara, jika kita adalah seorang manusia yang baru, kita akan hidup di dalam Tuhan. Ini yang Paulus katakan. Walaupun secara manusia duniawi menjalani kehidupan
kehidupan yang Tuhan katakan itu nggak mudah. Nggak mudah. Kenapa nggak mudah? Karena ini yang dikatakan Paulus berikutnya pada ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan lupa saudara, ya, ketika Paulus katakan hari-hari ini adalah jahat, dia ingin mengatakan bahwa setiap detik di dalam kehidupan yang saudara jalani ini ada iblis di situ yang mengintai dan gak pernah tinggal diam untuk saudara tetap berada di jalur Tuhan. Kenapa? Karena tetap berada di jalur Tuhan itu adalah jalur kesuksesan saudara. Tapi dia tidak pernah tinggal diam untuk kemudian menyeret saudara keluar dari jalur itu supaya membuat saudara terpuruk. Dan itu nggak enak. Kadang hidup di jalur itu nggak enak karena tipu muslihat iblis selalu akan diberikannya kepada saudara untuk saudara jatuh ke dalam dosa dan keluar dari jalur yang Paulus katakan. Jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara, yang ingin saya katakan adalah bahwa hari-hari yang saudara jalani, termasuk saya jalani, saudara harus melihatnya adalah hari-hari tipu muslihat iblis, dan harus saudara sadari. Ketika saudara misalnya diberikan uang segepok, dan saudara tahu apalagi di tengah wabah COVID-19, ketika uang sangat sulit, tipu muslihat iblis akan datang. Saudara tahu ini uang sebetulnya datang dari sesuatu yang dosa, korupsi, mencuri dan sebagainya. Dan kemudian di momen itu diberikan kepada saudara. Ini tipu muslihat iblis. Dan inilah yang gak enaknya. Kenapa? Karena saudara sudah melihat, oh ini sesuatu yang indah di duniawi, tapi secara hikmat saya sedang diuji. Apakah saya akan tetap mengambilnya dan membiarkan hidup saya sengsara seterusnya? Gak enak. Seorang pemuda, Yusuf namanya, dia datang ke Mesir sebagai budak. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dan kemudian perlahan-lahan dia hidup di jalan Tuhan, di dalam jalur Tuhan, jalur hikmat itu. Dia apapun dia tidak kompromi. Ketika dia ditawarkan segala macam, dia tidak kompromi. Dan kemudian Tuhan memberkati hidupnya pelan-pelan. Kemudian dia menjadi tangan kanan seorang pejabat yang bernama Potifar. Dan datanglah tipu muslihat iblis. Iblis melihat ini pemuda ganteng, dan rata-rata orang muda cowok akan terkulai lemah dengan wanita cantik dan kaya. Dan kemudian tipu muslihatnya mulai datang. Kemudian istri Potifar datang kepada Yusuf, berkata, ayo sini, tiduri aku, tidur denganku secara langsung. Ini sebetulnya sesuatu yang secara duniawi menyenangkan, tetapi Yusuf tahu bahwa itu bertentangan dengan Tuhan. Ini adalah dosa. Dia nggak kompromi dengan itu. Di momen itu ketika dia dipilih antara kesenangan duniawi ataupun dosa, dia akan memilih hikmat Tuhan. Dia menyangkal itu, dia kabur dari situ. Dan kemudian, apakah kehidupan orang yang memilih hikmat itu lancar-lancar aja? Enggak juga. Setelah itu Yusuf malah dipenjara. Tapi saya ingin katakan kepada saudara
bahwa hidup lagi di bawah. Ketika engkau memilih hikmat Tuhan, tidak berhenti sampai di situ. Kenapa? Ketika di dalam penjara pun Tuhan memberi kekuatan bagi Yusuf dengan cara memberitahukan mimpi dari juru minuman dan juru makanan Firaun. Dan kemudian ketika juru minuman itu tahu bahwa Yusuf memberitahukan mimpi yang benar, kemudian Firaun bermimpi, dia mengatakan kepada Firaun, ada di situ di penjara yang namanya Yusuf. Di momen itulah Firaun melihat Yusuf dan mengangkatnya menjadi Perdana Menteri, orang kedua terbesar di Mesir. Saudara bisa lihat itu, bahwa tidak serta-merta hidup saudara mulus-mulus aja ketika memilih jalur hikmat, jalur yang seksama yang dikatakan Paulus. Tetapi tetap Paulus ingin katakan, hiduplah dengan hikmat. Kenapa? Karena di momen kamu hidup di jalur itu, bahwa kesuksesanmu sudah direncanakan oleh Tuhan. Dan yang kedua, apa itu hidup seksama? Adalah dikatakan Paulus pada ayat yang ke-17. Ayat 17 kita sama-sama membacanya ya. Ayat 17 sudah kita buka? Sudah? Ayat 17. 3, 2, 1. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu bodoh. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Gak ada di antara kita semua, saya tahu, yang ingin dikatakan bodoh. Kenapa? Karena bodoh itu seperti merendahkan diri saudara dan saya. Tapi yang Paulus ingin katakan adalah kepada mereka yang bodoh, dia ingin katakan, engkau benar-benar tidak bisa membaca kehendak Tuhan dalam dirimu. Mereka adalah orang bodoh ketika mereka tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Dan ini yang Paulus katakan, hiduplah, mengertilah kehendak Tuhan dalam hidupmu. Ketika engkau gagal di dalam melakukan kehendak Tuhan, di dalam melayani Tuhan, engkau adalah bodoh. Ketika engkau hidup tidak seturut dengan apa yang Kristus inginkan sebagai manusia yang baru, hidup kudus, hidup di dalam roh dan kebenaran, engkau adalah bodoh. Sudah diberitahukan, tetapi engkau gak jalankan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang firman Tuhan ingin katakan kepada kita semua. Kebanyakan dosa itu terjadi ketika ada kesempatan, secara khusus di dalam situasi yang serba tidak menguntungkan. Kita akan mencoba mencari pembenaran. Oh, nggak apa-apa ya mencuri untuk sekali ini saja, karena anak istriku udah gak makan buat besok. Oh, nggak apa-apa melakukan kejahatan sekali ini saja karena wabah corona. Oh, nggak apa-apa nggak beribadah selama wabah corona. Saudara, ini yang firman Tuhan katakan melalui Rasul Paulus. Pertama, hiduplah di jalan Tuhan, berhikmatlah tetap di jalur Tuhan. Dan yang kedua, jangan bodoh. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa engkau boleh mencuri di suatu tertentu. No, mencuri is mencuri. Jangan lakukan. Kalau engkau melakukannya, engkau bodoh. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa iya, kamu seharusnya beribadah, tetapi khusus di hal-hal tertentu kamu nggak usah beribadah. No, itu kamu bodoh. Beribadah engkau harus tetap lakukan.
memuji Tuhan dimanapun, apapun situasinya, engkau tetap lakukan. Semoga Roh Kudus menyertai kita, menguatkan kita hidup di jalan Tuhan, sebagaimanapun penatnya kehidupan yang kita jalani secara khusus di wabah COVID-19 ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami, terima kasih ya Bapa atas firman Tuhan yang indah. Untuk apapun yang kami jalani di dalam kehidupan ini, kami harus tetap melihat bahwa kami harus ada tetap di jalur Tuhan. Kami harus yakin dan percaya bahwa hikmat yang diberikan kepada Tuhan melalui berita anugerah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kami, itu adalah hikmat yang pertama, bahwa kami adalah manusia yang baru, yang tidak akan mengikuti keinginan-keinginan duniawi ini. Oleh karena itu ya Roh Kudus, kuatkan kami untuk tetap dapat berada di jalur Tuhan, di jalur hikmat Tuhan, dan tidak menjadi manusia yang bodoh, yang gagal mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan seterusnya. Kita mengumpulkan persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memberikan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkau Maha Pemurah dan Pemberi. Engkau telah menganugerahi kami dengan kasih setiamu, sehingga kami dapat hidup di dalam hari-hari yang telah kami lalui. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu, serta memuji kemurahan-Mu. Kami membawa persembahan kami, yaitu yang kami terima daripada-Mu juga. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah serta kuduskan, supaya persembahan kami ini berguna bagi kehidupan gereja-Mu di dunia ini. Bukalah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu,
agar kami senantiasa menghayati segala pemberian-Mu, sehingga kami hidup di dalam pengucapan syukur di hadapan-Mu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan penebus kami. Kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, besertalah dengan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihi kamu. Tuhan mengangkat wajah-Nya ke atas kamu, serta mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat ibadah rumah tangga untuk kita semua. Oke, dadah dulu kita.